Dari kemarin kita sibuk disuguhi propaganda opini dengan judul Jokowi and Game. Pemerintah mengetahui bahwa ada aspirasi masyarakat yang murni. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Menyerupai dengan apa yang memang selama ini beredar di masyarakat atau tidak. Kalau kemudian langsung tuntutannya kepada urusan politik, urusan mengenai pergantian kekuasaan, sudah bisa dipastikan ini bukan suara masyarakat dan ini memang ditunggangi oleh aktor politik. Iya, tidak ada demo itu, nggak ada yang nunggangi seperti itu pasti. Orang dengan politisi busuk, akademisi busuk, orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja. Karena memang uangnya dari mereka. Menggunakan orang lain dan dia berdiri di belakang, memberikan logistik, memberikan provokasi, lalu kemudian yang terkena penularan dari COVID-19 ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti, adik-adik mahasiswa yang mungkin diprovokasi, itu menurut saya mengerikan sekali. Iya, sekarang ini rumah sakit udah penuh, ukuran gila semuanya. Jadi kerumunan, bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di bawah umum terus melakukan kerumunan. Apa nggak bisa menjadi satu klaster kerumunan lagi? Semua orang juga tahu yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja lah. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa? Kalau bicara langsung sudah bicara endgame, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan. Jadi terlihat sekali motifnya politik. Apapun pokoknya kekuasaan harus kembali kepada kelompoknya. Ada barisan sakit hati yang merasa berkeringat tapi tidak dipakai. Yang kita lihat di sini kan ujung-ujungnya hanya berbicara mengenai endgame, jatuhnya rezim, atau kemudian mundurnya sebuah kekuasaan. Tidak jelas motif dan apa yang diperjuangkan untuk rakyat. Itu yang menyebabkan dari hal kecil seperti ini saja, kita bisa melihat memang aroma politiknya jauh lebih besar. Dan maka dendam, benci disalurkan melalui upaya-upaya penggulingan dengan menunggangi segala isu. Jokowi endgame, Mahfud turun tangan, tipu muslihat terbongkar. Pemerintah dan rakyat sedang bersama-sama bekerja keras menangani pandemi. Fokus pada dua hal saja, yakni penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama-sama, karena kita sendiri sudah tahu betapa masif imbas pandemi terhadap perekonomian bangsa ini. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di seluruh dunia. Artinya, kondisi yang sama juga terjadi di negara lain, termasuk imbasnya yang membuat roda perekonomian melambat. Aksi Jokowi endgame tak terjadi hingga Sabtu sore kemarin tak kunjung terlihat massa yang akan menggelar aksi di sekitar kawasan Istana Kepresidenan. Di beberapa ruas di sekitar Istana Negara, Jakarta, tak terlihat satupun massa aksi yang datang. Tapi meskipun demikian, ternyata sejumlah orang diamankan polisi diduga terkait dengan rencana aksi. Sebagian mahasiswa misalnya yang ikut, itu die hard memang sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan, mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Kalau dilihat, demo ini batal karena sejumlah faktor. Yang pertama, aksi ini sudah digembosi sejak awal, ketahuan strateginya sebelum aksi terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD berbicara perihal aksi bertajuk Jokowi Endgame yang sempat viral di media sosial. Mahfud mengaku telah menemui provokatornya. Saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja. Karena memang uangnya dari mereka. Bandar maksudnya siapa, Prof? Nah, ini kura-kura dalam perahu ini. Kura-kura tidak tahu. Semua orang juga tahu yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja lah. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa? Kasus hakim ditembak mati dan nggak diapa-apain. Nah, kalau bicara langsung sudah bicara endgame, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan. Jadi terlihat sekali motifnya politik. Nah,
pertanyaan tadi Friska kan adalah siapa kira-kira, kemudian siapa atau yang menunggangi. Ini yang saya pikir juga berbahaya. Pemerintah harusnya ketika sudah berani mengeluarkan statement seperti tadi, buka seterang-terangnya kalau ada indikasi aktor politik yang bermain, menunggangi, atau kemudian menggunakan pemerintah. Misalnya hari kemarin dan hari ini, wah ramai ada demo di seluruh Indonesia. Akan demo besar-besaran, kepung istana dan sebagainya. Nggak ada itu. Karena apa? Itu provokator. Provokatornya kita temui, kata Mahfud dalam diskusi virtual Minggu 25 Juli. Selain itu, Mahfud mengatakan beberapa orang yang ditemukan di lokasi bukanlah peserta demonstrasi. Kepada Mahfud, mereka mengaku berkumpul untuk menonton aksi. Sehingga kemarin yang datang demo itu menyatakan ke saya mau nonton demo, bukan mau demo gitu. Karena yang mau memimpin gak datang dan tidak signifikan, sebutnya. Mahfud menegaskan sejak awal pemerintah tak pernah mengistimewakan kelompok tertentu. Dia pun mempersilahkan jika ada warga yang mengkritisi kinerja pemerintah. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Menggunakan orang lain dan dia berdiri di belakang, memberikan logistik, memberikan provokasi, lalu kemudian yang terkena penularan dari COVID-19 ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti, adik-adik mahasiswa yang mungkin diprovokasi, itu menurut saya mengerikan sekali. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Oleh sebab itu, mari kita kerjasama. Kita tidak mengeksklusifkan satu kelompok masyarakat. Mari semuanya kerjasama. Tapi kalau memang ada kritik-kritik ya silakan saja, karena kita juga terbuka, tegas Mahfud. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD menyinggung kelompok tak murni soal aksi Jokowi Endgame. Mahfud sempat menjelaskan kelompok tak murni tersebut adalah pihak yang selalu memprovokasi dan menyerang pemerintah. Kelompok itu disebut-sebut berada di balik seruan aksi Jokowi Endgame yang sedianya dilakukan pada Sabtu 24 Juli kemarin. Aksi yang rencananya diisi dengan long march dari Glodok sampai Istana Negara tidak terlaksana. Ada kelompok murni dan ada kelompok yang tidak murni yang masalahnya itu hanya ingin menentang saja, memanfaatkan situasi, kata Mahfud dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI Sabtu 24 Juli. Di samping itu, Mahfud menjelaskan adanya kelompok murni yang bertolak belakang dengan kelompok tak murni. Kelompok ini menyerukan aspirasi karena mereka terdampak kebijakan pandemi COVID-19, sedangkan kelompok tidak murni menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah. Apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang. Ada yang seperti itu. Kita harus hati-hati karena kelompok yang seperti ini, kelompok yang tidak murni, selalu provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah selalu salah, kata Mahfud. Selain itu, beredar kabar bakal ada aksi demo tolak PPKM bertajuk Jokowi Endgame di depan Istana Negara, Jakarta Pusat Sabtu 24 Juli 2021. Faktanya aksi itu tak ada dan hal tersebut sudah dipastikan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Mantan Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara JP, Ferdinand Huta Hayan pun sudah menduga bahwa rencana aksi itu hanya sebuah ilusi. Ferdinand mengatakan bahwa terdapat suatu kelompok yang berupaya merancang aksi demonstrasi 24 Juli. Bahkan, kata Ferdinand, ada politisi terkenal yang ikut menyerukan agar aksi Jokowi Endgame bisa terlaksana. Ada yang sponsori, dibantu, disebar oleh orang-orang yang selama ini dikenal publik. Ada politisi, ada akademisi, ada tokoh publik yang semuanya karena kebencian kepada Jokowi, kata Ferdinand kepada jpnn.com Sabtu 24 Juli. Ferdinand mengatakan kelompok yang menyerukan aksi tersebut tak sadar bahwa gerakan itu tidak mendapat respon dari masyarakat bawah. Tetapi mereka tidak sadar ajakan itu tak direspon masyarakat bawah, bahkan langsung dibantah oleh beberapa kelompok seperti Grab, Gojek, ujar Ferdinand. Magician Denny Darko menanggapi aksi Jokowi Endgame yang ramai diperbincangkan. Pasalnya beredar kabar bahwa akan ada aksi yang bertajuk Jokowi Endgame di depan Istana Merdeka Jakarta Sabtu 24 Juli. Namun rupanya aksi tersebut tidak pernah terlaksana. Denny Darko lantas menerawang melalui kartu tarotnya mengenai aksi Jokowi Endgame tersebut. Ia mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai paling berkomitmen memberantas KKN sejak Indonesia berdiri. Kemudian dia menyebutkan ada pihak barat yang tak ingin Indonesia menjalin hubungan baik dengan Timur yakni Cina.
Memang akhirnya pembangunan infrastruktur dan semua hal yang kita sekarang jalani ini terlihat bahwa Indonesia mulai belok arah dari dulu ke barat, sekarang ke timur. Barat pasti tidak rela begitu saja Indonesia mesra dengan negara-negara lain seperti Cina dan sebagainya, katanya. Denny Darko juga menyayangkan adanya dugaan elit politik dari pihak oposisi yang menyerukan aksi Jokowi Endgame ini hingga ramai di media sosial. Yang sangat disayangkan adalah kalau saya pikir adanya dugaan elit politik yang berseberangan yang lempar batu sembunyi tangan, ujar Denny. Denny Darko yakin ada dana yang mengalir dari elit politik di balik aksi Jokowi Endgame ini. Pasti tidak akan ada sebuah aksi tanpa ada aliran dana, dan saya yakin ini adalah suatu hal yang pasti sangat berkaitan dengan banyak hal, katanya. Denny Darko lantas menjelaskan tipu muslihat aksi Jokowi Endgame hanya untuk menciptakan kerumunan di tengah COVID-19. Denny Darko lantas menjelaskan tipu muslihat aksi Jokowi Endgame hanya untuk menciptakan kerumunan di tengah COVID-19. Mereka ingin mengajak orang-orang berkerumun, melakukan kerusuhan dengan dalih menyampaikan pendapat rakyat, ujar Denny. Denny Darko berharap Badan Intelijen Negara atau BIN tidak sampai kecolongan dengan aksi serupa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.